bau seperti parfum yang aromanya betul-betul halus banget. Ini bau bunga kenanga. Astagfirullahaladzim. Ternyata di atas lemari itu ada sosok yang sedang tiduran. Pada saat tidur saya bermimpi di situ. Dia itu tidak menerima kehadiran saya di kamar ini karena ini tempatnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang. Kepada sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Di bulan Ramadan ini, semoga amal kebaikan kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diperbanyaklah amalan-amalan agar kalian mendapat syafaat, ridho dari Allah, dan kemuliaan serta keinginan satu hajat kalian agar cepat terkabulnya. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, sebuah apartemen yang berhantu. Alkisah ini, saudara saya ingin nikahan, melangsungkan acara nikahan karena saudara saya itu kerja di Jakarta dan dia di sana itu kos, belum memiliki rumah sendiri, dan ingin melangsungkan pernikahan. Sehingga dia datang ke saya meminta waktu saya untuk menghadiri pernikahan dia dan menjadi salah satu panitia ataupun bagian dari acara tersebut. Baiklah, pada waktu itu kurang lebihnya tahun 2015, saudara saya si Udin itu akan melangsungkan pernikahan. Karena dia udah bekerja di Jakarta kurang lebih 3 tahun dan menemukan gadis pilihannya dia dan cocok, minta restu kepada saya karena saya dianggap oleh mereka itu orang yang dituakan. Karena saya sendiri ngerasa orang yang dituakan di seluruh keluarga besar saya. Sehingga si Udin datang kepada saya minta restu dan untuk menjadikan saksi saya di sana, itu menyaksikan pernikahan dia dan mewakili dari keluarga untuk datang di sana. Saya menyetujuinya, dan karena Udin tidak memiliki tempat tinggal yang bisa dibuat kumpul seluruh keluarga, akhirnya saya ditempatkan di salah satu apartemen. Kebetulan apartemen itu ada salah satu gedung yang dimana di situ menyewakan gedung untuk acara nikahan. Jadi dekat jaraknya, tidak terlalu jauh dan menghemat biaya juga. Hari H akan menjelang kurang lebih 3 hari, saya dipanggil oleh saudara saya untuk berangkat ke sana dan saya diberi tempat di apartemen. Karena saya agak kebingungan dan belum tahu, saudara saya si Udin ini memberi, ini tempatnya Kak Jampang, ini tempatnya acara pernikahan nanti dilaksanakan, saya itu di sini, prosesnya juga di sini, serta yuk kita ke tempat tinggal di mana untuk ditempati oleh Kak Jampang. Kayaknya saya ngikutin si Udin nih, memasuki apartemen. Kebetulan apartemen itu memiliki 2 kamar. Masing-masing saya dengan si Ujang ini menempati kamar masing-masing. Karena privasi sifatnya, akhirnya ya menempati masing-masing. Waktu itu si Udin mengajak saya kembali ke ruangan ataupun ke lokasi
yang akan di acara ini dilangsungkan, acara pernikahan ini, ke gedung acara. Saya ngajak Ujang untuk turun kembali, melihat-lihat lokasi yang akan nanti kita tempati dalam acara pernikahan itu. Saya ngontrol sana kemari. Alhamdulillah, itu hari pertama saya datang di apartemen, kontrol segala macam. Dan akhirnya saya bersama Ujang pamitan ke Udin, karena udah semuanya dilihat, dikontrol, udah clear. Saya pun pamitan ingin merebahkan diri karena datang juga agak capek. Udin pun menyepakati dan Udin pulang ke kos-kosannya. Saya bersama Ujang kembali masuk ke apartemen. Pada saat saya memasuki lift, ada sesuatu hal yang agak ganjil menurut sudut pandang saya. Di sudut lorong, kok ini orang bolak-balik aja, tapi tidak kelihatan wajahnya. Apakah ini saya halusinasi atau bagaimana? Apa karena saya kelelahan? Saya gak mikirin panjang dah. Yang penting saya cepat, segera mungkin ingin sampai ke kamar saya. Saat saya keluar dari lift, si Ujang agak kebingungan. Ini orang banyak banget di sini. Ada apa? Waktu itu kurang lebihnya jam 10 malam. Ujang ngerasa kehausan, saya juga sama. Saya segera mungkin meninggalkan tempat tersebut untuk masuk kamar. Cukup lelah juga sih perjalanannya, jalan kaki. Sesampainya di kamar, saya bingung. Ujang kebingungan juga. Ini apa? Bau apa? Seakan-akan karena saya dan Ujang belum memasak, tapi ada aroma masakan di dalam kamar itu. Apakah Udin ngirim masakan ataupun orangnya Udin ke kamar saya? Saya nggak ambil pikir, nggak ambil pusing. Cepet-cepet saya ambil pakaian, handuk untuk segera mandi, karena cukup capek juga dan lelah, keringat pun banyak. Biar istilahnya mandi dulu, bebersih sebelum tidur. Handuk saya ambil semua, mandi. Saat saya mau mandi, shower yang di atas itu macet. Saya nyalakan gak nyala-nyala. Saya kebingungan ini. Waduh, gak bisa mandi kalau begini. Gimana, gak ada ember, hanya shower aja. Bak juga nggak ada. Waduh, ini gimana? Saya coba memberanikan diri untuk turun menanyakan ke satpam, meminta untuk menangani kasus yang ada di kamar saya, bahwa airnya tidak aktif untuk digunakan. Ya, saya turun tangga mendekati satpam dan memberitahu kejadian bahwa air di kamar saya itu tidak aktif, tidak bisa digunakan. Satpam Mobile bagian cleaning service dan bagian service untuk khususnya menangani apa yang dialami ataupun kendala-kendala bagi si penunggu ataupun penghuni apartemen. Saya pun diajak ke satpam serta cleaning service, bagian tukang servis untuk menangani air itu. Bertiga saya berjalan. Sudah nyampai, cuci coba. Jalan Pak, alhamdulillah. Tuh yang panasnya, nih yang dinginnya. Terserah Bapak mau pakai yang mana. Ini apanya Mas? Oh enggak, biasa aja Pak, kayaknya telat ini, kata tuh. Ada sesuatu yang mengganggu lah, sehingga secara elektrik ini mesti ada yang diganti. Tapi anehnya ini nggak ada masalah apa-apa, tidak ada
tanda-tanda bahwa komponen itu rusak. Saya juga sedikit nggak ngerti, jadi masa bodoh amat lah. Karena udah selesai tugasnya dia, saya pun ngambil uang, ngasih uang rokok pada dia. Mandi selesai segala macam. Si satpam itu masih nunggu, nggak pulang. Apakah dia belum dikasih uang tip, sehingga dia masih menunggu? Pikir saya dia juga meminta uang tip. Ya sudah, saya ambil lagi, Pak, ini lumayan buat beli rokok. Maaf Pak, aduh saya lupa. Nggak apa-apa, kata satpam. Bapak masih lama di sini menunggunya? Oh enggak Pak, tujuan saya di sini mau ngasih tahu apabila di sini habis air minumnya, itu di lorong itu tersedia dispenser. Barangkali Bapak mau ngambil air yang dingin maupun panas, di situ ada Pak. Barangkali Bapak mau buat kopi, buat apa? Kalau malas masak, di situ udah tersedia. Kalau di sini kan hanya kulkas Pak, untuk pendingin saja. Satpam pun berlalu pamitan ke saya untuk menjalankan tugasnya kembali, untuk turun ke bawah bagian penunggu. Aduh haus juga, habis mandi pengen ngopi. Kebiasaan saya ngopi. Saya mencoba menanak air. Yang anehnya, kurang lebihnya itu berjalan 25 menitan, itu air nggak mateng-mateng, nggak sama mendidih sama sekali. Saya bingung, apakah apinya mati? Dilihat apinya masih nyala di gas, tapi kok kenapa ini? Ada hal apa ini? Pikir pusing ini. Matiin oleh saya, tidak dilanjut. Saya ambil aja dari dispenser yang di luar yang tadi satpam itu memberitahu kepada saya apabila ingin buat kopi, ada air panas di sana di dispenser. Segera mungkin saya keluar dari kamar. Saat saya masuki lorong itu, di sana ada 3 orang yang sedang mengambil air. Saya pun terdiam. Posisi dispenser itu dekatnya pembuangan sampah ya. Di atas tuh ada tempat sampah, satu ruangan tuh. Apabila penghuni apartemen membuang kotoran ataupun sampah-sampahnya itu di ruangan tersebut. Jadi dia mengamati, oh ini buat untuk buang sampah. Ya sudah, saya ambil kopi, langsung ke dispenser gelas tersebut. Diaduklah oleh saya kopi. 3 orang tadi saya liatin entah bahasa-bahasa apa, obrolannya kayaknya bukan bahasa yang saya mengerti, kayak bahasa Tionghoa itu, bahasa Mandarin. Saya pun meninggalkan, berlalu saja, udahlah, masuk kembali ke kamar sembari untuk merokok, nyantai-nyantai. Saya buka perbekalan saya karena lapar juga. Saya makan. Kotoran pun kalau disimpan di sini di tempat sampah kayaknya bisa baunya gak hilang nih. Waktu itu saya makan jengkol yang dibawa, yang tadi itu beli itu dari Cirebon. Kesukaan saya jengkol, dibuatkan macam balado. Sampah pun banyak, akhirnya saya buang ke tempat sampah yang ada di lorong itu. Saat saya membuang sampah di tempat sampah itu, ada aroma bau yang betul-betul tidak asing bagi saya. Ini kayaknya perempuan ini, bau parfum ini nih. Apa ada orang yang mau datang ke sini, parfumnya ataupun tadi berlalu nggak hilang-hilang. Saya lengok ke sana ke kiri, berlalu saja. Sampah pun udah dibuang, udahlah jangan mikir puyeng. Saya masuk kembali ke kamar dan segera mungkin saya akan tidur. Saat saya mau tidur, bahan si Ujang masih tengok-tengok, nonton TV terus-terusan di situ. Kang, puntennya, Ujang mau lihat TV dulu, belum ngantuk nih. Barangkali Jampang misalnya, Kang Jampang mau bobo aja guys, biarin aja. Ya udah, saya masuk kamar.
Lama kemudian, anehnya itu si Ujang langsung ngetok-ngetok pintu kamar saya. Nggak nyambang. Baru juga istilahnya mau tidur. Ini ada apa nih anak? Mau ngejutkan saya. Ada suatu hal yang tidak wajar ini. Saya segera mungkin mendekati si Ujang, membuka pintu. Enak Ujang. Aduh Kang, maaf Kang, tadi Ujang lihat sesuatu Kang. Siun Ujang, emang kenapa kamu? Takut-takut apa? Ada orang masuk ke kamar Ujang. Ada orang masuk kamarnya kamu. Ngawur kamu. Di sini kita berdua, pintu depan dikunci. Gimana bisa masuk? Beneran Kang, beneran. Astagfirullahaladzim, insyaallah. Mulai di situ bulu kuduk saya langsung merinding. Satu sisi lelah, baru juga datang di Jakarta, di apartemen ini baru istilahnya pengen menginap. Udah begini, ada satu hal keganjilan di tempat saya. Akhirnya saya sama Ujang mendekati kamarnya di mana Ujang tidur. Mana Jang? Kesini Kang, masuk Kang. Saya lihat satu persatu dari sudut ruang. Ah, mamu mahalu. Naon-naon Jang. Beneran Kang. Mbak yang hitam masuk. Itu persis sekali Kang. Si awewe perempuan. Kamu mah, udah malam kayak gini ngomongnya kayak gini. Ya terus gimana lagi ya, saya lihat seperti itu Kang. Aduh, hamu atuh Kang ya, hampura. Maaf Kang, maaf ini, saya nggak mau tidur di kamar saya. Saya bareng aja tidur ya. Jang, saya ini bukan homo, goblok. Enak aja kamu tidur sama saya. Ya terus saya takut gimana? Sieun saya enak Kang, ya sudah, kamu di bawahnya, di situ kan ada istilahnya tempat tidur yang di bawah kasur itu, double bed. Nyanggeus terserah Kang we lah, nu penting masih aman. Sieun Kang. Saya penasaran dengan apa yang dituturkan masih Ujang. Akhirnya Ujang dengan saya tidur di dalam satu kamar. Saat Ujang tertidur, karena saya rasa penasaran tadi Ujang bicara semacam itu, kembali saya masuki ke kamarnya Ujang. Saya mencoba di situ apa yang terjadi. Saya pengen tahu apa sih yang sebenarnya ada di kamar ini. Sambil wudhu, saya jikiran di situ. Selepas saya melakukan sholat lail atau sholat malam 2 rakaat, saya wiridan. Saat saya wiridan, bau seperti parfum yang aromanya betul-betul halus banget. Ini bau bunga kenanga. Ini benar-benar aroma bunga kenanga ini. Siapa ini? Saya ngerasa tidak pakai parfum. Ada yang datang. Biarin aja dah. Saya nggak mikir pusing, nggak mikir itu dan ini. Terusin saya berwirid. Ada satu suara di mana dekatnya lemari tempat pakaian Ujang disimpan. Itu seakan-akan ada benda jatuh. Kludak! Saya terkejut melihat ke sudut suara tersebut. Ke sumber suara saya lihat lirik, astagfirullahaladzim. Ternyata di atas lemari itu ada sosok yang sedang tiduran. Rambutnya panjang, pakai pakaian putih. Saya tatap dia karena wajahnya tertutup oleh rambutnya yang tergerai. Saya diam amati. Saya coba untuk berkomunikasi sama dia. Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah, atas perlindungan Allah. Saya mencoba berkomunikasi sama dia, mengawali komunikasi. Assalamualaikum, makhluk ciptaan Allah. Dia diam, tidak menjawab salam saya. Berarti dia bukan muslim. Pertama sekali saya salam, sampai kedua kali, bahkan sampai ketiga kali saya ucapkan salam, dia tidak menjawab.
Ini benar-benar nih si pengganggu kekhusyuan saya untuk melakukan wiridan ini, ketenangan diganggu oleh makhluk astral ini. Maksud tujuan kamu mengganggu saya apa? Kamu datang ke tempat ini, di mana saya tidur di sini. Apa maksud tujuan kamu? Saya tidak mengganggu kamu dan tidak mengusik kamu. Dia diam, hanya tertawa. Hihihi. Cekikikan dia tertawa. Saya mulai dibuatnya kesel. Baru hari pertama sudah dibuat seperti itu. Begitu saya menoleh ke belakang mau ngambil tasbih tujuannya, setelah saya mengambil tasbih ini, melihat dia sudah tidak ada di posisi itu. Astagfirullahaladzim, insyaallah. Ini gejala apa ini? Hari pertama saya dibuat seperti ini. Saya lanjutkan kembali, kurang lebih jam 12 malam. Waktu itu saya lelah sekali. Saya tertidur. Perasaan saya saat tidur itu kaki ada yang narik-narik, sampai saya tidurnya terjatuh dari tempat tidur. Saya terbangun, kurang ajar ini. Ada yang usil, Din, Jang. Barangkali dia yang narik-narik saya, saudara saya. Cuma besok kan dia mau akad nikah. Gak mungkin si Ujang dan si Udin itu kemari, atau khususnya si Udin. Dia pasti istirahat untuk persiapan esok hari. Si Ujang mana mungkin bisa masuk, karena dia gak bawa ID card. ID cardnya saya bawa. Saya gak hirauin. Tampaknya saat saya mau naik ke tempat tidur lagi, wujud sosok perempuan yang kemarin itu ketemu oleh saya di atas lemari itu. Dia nunjuk saya, sembari dia tertawa cekikikan, nunjuk ke saya. Saya buat kaget waktu itu. Astagfirullahaladzim. Kamu mau ngapain nunjuk-nunjuk saya? Kamu itu bukan manusia. Kamu kurang ajar ya. Saya salah apa sama kamu? Saya gak musik kamu. Kamu udah musik saya, udah ganggu saya. Maksudnya apa kamu? Tanpa lama saya berdoa, baca ayat kursi. Setelah ayat kursi saya teruskan baca surat ya untuk meruqyah. Al-Falaq saya baca, Anas saya baca, Al-Ikhlas saya baca. Saat itu pun saya mohon ridho kepada Allah dan perlindungan pada Allah agar makhluk ini sirna di mata saya, sirna di hadapan saya, dan tidak mengganggu kembali, karena saya masih banyak tugas yang besok hari akan saya hadapi. Serta merta setelah usainya saya membaca surat Anas, si makhluk tersebut lenyap entah kemana. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas rahmatmu, atas bantuanmu. Ini semua semata-mata karenamu. Saya kembali melanjutkan untuk tidur. Pada saat tidur saya bermimpi di situ. Dia itu tidak menerima kehadiran saya di kamar ini, karena ini tempatnya dia. Dia marah-marah dalam mimpi itu. Dalam mimpi saya dia marah-marah, nuduh saya ngomel-ngomel yang tidak-tidak. Kamu sudah mengusik ketenangan saya. Kamu sudah ngurak-ngarik tempat saya di sini. Saya tidak mau ditempati. Waduh, maksud kamu apa? Ini cerita dalam mimpi, tapi seakan-akan seperti nyata. Dia marah-marah ke saya. Saya minta maaf atas kehadiran saya apabila memang boleh katakan saya telah mengganggu dan mengusik kamu. Saya di sini hanya untuk bermalam. Kamu telah menunggu dan menempati tanpa izin saya. Makhluk itu ngomong ke saya seperti itu. Dia bicara seperti itu dengan nada-nada yang marah sekali. Mukanya, tangannya geram kepada saya, seakan-akan saya mau diterkam. Saya mencoba kembali.
Saya coba memukul dia karena saking keselnya, saya pukul dia. Tak kena sama sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rasulullah. Ini apa-apaan ini? Kembali saya berantem sama dia dalam mimpi ini. Bergumul saya sama dia, tarung. Dan keesokan hari ya ini, pada jam kurang lebihnya jam 8, saya segera mungkin meninggalkan apartemen untuk menghadiri ijab kabul pernikahan si Udin, saudara saya. Saya pun bergegas bersama Ujang menghadiri saat pernikahan saudara saya. Saat ijab kabul, tanpa sengaja saya melihat di sudut ruangan itu ada sosok tersebut. Sekarang dia mengikuti saya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, kurang ajar ini. Saya melakukan gimana, tidak melakukan pengusiran dia gimana, karena ini acara yang sakral di mana saudara saya akan melakukan pernikahan. Ya udahlah, tidak ambil pusing, biarkan saja. Mungkin dia mau menghadiri pernikahan saudara saya. Saya ijab kabul dilakukan, sah semuanya, resmi bahwa ini si Udin bersama Lia, yaitu calon istrinya, dan sekarang sudah resmi jadi istrinya. Si perias pengantin mengajak kedua mempelai ini untuk mengukur pakaian. Saya tetap di ruangan tersebut. Saya mencari tadi dia duduk di mana. Ada di sudut situ. Saya datangin kembali di sudut itu. Tidak ada. Saya cari seluruh sudut. Tidak ada. Ya Allah, saya mohon bantuanmu ya Allah. Saya mohon bantuanmu agar acara pernikahan ini biar berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, tamu berdatangan sampai, karena batas waktunya itu dibatasi sampai jam 2 siang. Acara tersebut usai sudah semua acara persepsi pernikahan dan akad nikah. Capek juga dan lelah juga, karena pada saat di acara persepsi itu saya menemukan keganjilan yang betul-betul kurang ajar ini nih. Kerjanya siapa? Saat saya mau ngambil sentong nasi, itu dadak-dadak tidak ada. Mendadak tidak ada. Ada yang menyembunyikan ini. Saya tanya kepada panitia di acara persepsian ini, Mbak, sup nasinya mana? Loh, di situ Pak. Di situ di mana? Nggak ada. Itu Pak, saya nggak lihat. Coba ambilin. Dia pun bingung. Saat dia melihat tadinya ada, saat mau ambil tidak ada. Iya Pak, nggak ada. Kamu halu gitu. Beneran tadi ada Pak. Ya udah, saya ambilin Pak. Keganjilan waktu itu saya terima kejadian ini. Setelah diambil semua udah beres, membatin di hati saya ini, kurang ajar nih, ganggu nih. Ini ganggu nih, makhluk ini ganggu. Benar-benar kurang ajar ini. Setelah usai, saya kembali pada posisi saya, dan foto-foto keluarga pun digelar di situ. Semuanya. Waktu udah berlalu dan acara pun ditutup. Kedua mempelai pun kembali pulang ke rumahnya. Saya kembali ke tempat di apartemen yang saya tempati. Saat saya memasuki apartemen itu, pada saat saya masuk di kamar, ternyata pakaian saya itu ada yang ngurak-ngarik, bertebaran di mana-mana pakaian. Diusik lah. Ini kerjaan siapa ini? Kurang ajar ini. Apa sih Ujang cari pakaian kali? Sehingga saya enaknya sendiri. Saya menunggu Ujang.
Kita lama kemudian Ujang pun datang kembali bersama satpam karena dia tidak bawa ID card. ID cardnya saya bawa. Tadi Ujang masuk. Saya tanya, "Jang, maaf, kamu ngusik-ngusik masalah pakaian saya yang di almari?" "Enggak, Kang, sumpah enggak." "Yang benar, beneran. Mana mungkin saya berani ngurak-ngarik isi pakaiannya Kakang. Itu kan haknya Kakang, privasinya Kakang. Itu bukan hak saya ngusik-ngusik itu." Sekali lagi saya tanya, Jang, tolong jawab dengan jujur. Kamu bukan? "Bukan, Kang, beneran, sumpah." Mendadak saat itu juga Ujang seakan-akan tertekan oleh saya, seakan disudutkan. Ujang kayak agak marah pada saya. Bukan kebiasaan Ujang ataupun sifatnya Ujang. Itu matanya Ujang membalik. Ujang ngomongnya udah ngelantur ini. Jangan-jangan Ujang kemasukan di hati kecil saya. Astagfirullahaladzim. Langsung Ujang ngomel-ngomel yang enggak. "Karena kamu mengusik posisi saya di sini, kamu saya usik kembali, saya berantakin pakaian-pakaian kamu." Loh, kok bukan perangainya Ujang? Jangan-jangan Ujang kemasukan jiwa yang ataupun si penunggu kamar ini. Waduh, gimana ini? Kalau saya pukul Ujang, kasihan fisiknya Ujang. Kalau didiamkan, ini kurang ajar. Saya berdebat sama Ujang sampai Ujang mengeluarkan cekikikan si makhluk itu. Dia tertawa, "Hihihi, kamu belum tahu saya," kata Ujang. Tapi suaranya bukan suara Ujang. Ini suara makhluk itu. "Maaf, kamu bukan Ujang, kamu bukan saudara saya. Keluar dari raganya Ujang. Kalau kamu mau ribut-ribut sama saya silahkan. Saya tantang kamu, karena kamu telah mengusik ketenangan saya." Dia terus mengancam pada diri saya. "Hei manusia, kamu baru segitu, udah belaga dan sombong. Ih, kamu duluan ya udah musik, ini tempat saya, kamu usik tempat saya." Hari ini juga sebetulnya acara pernikahan udah usai. Hari ini hari terakhir saya nginep di tempat kamu. Kalau memang ini tempat kamu, hanya ini udah disewa oleh saya. Ini tempatnya manusia, bukan tempatnya kamu. Tetap terus Ujang cekikikan karena Ujang kerasukan makhluk astral tersebut. Saya tidak habis pikir dan saya tidak membuang-buang banyak waktu. Kembali saya membaca wiridan, mendoakan agar si makhluk yang ada di dalam tubuh Ujang itu keluar. Saya berdoa meminta kepada Allah agar makhluk yang ada dalam Ujang itu keluar, jangan mengganggu jasadnya Ujang. Saya berdoa sebisa saya, dan pelajaran yang telah diberikan oleh pembimbing saya terapkan, saya lakukan. Saya paksakan dia keluar. Saya baca doa, udah bisa tenang, saya keluarkan dia. Begitu dia keluar dari tubuhnya Ujang, Ujang pun lemas, terjungkal dan terkulai, tak mengerti apa yang telah terjadi. Dia sendiri menanyakan, "Kenapa Kang marah-marah? Saya mendengar Kakak marah-marah pada saya." "Kamu baru siuman juga atau baru dengar saya?" "Dari mana kamu bisa dengar? Ngawur kamu." "Beneran Kang Jampang." "Mendengar apa Kang Jampang tadi bicara? Ngomel-ngomel. Saya pun ngerasa setengah sadar setengah tidak." "Apa iya? Apa tidak?" Saya ngambil pusing, karena waktu sewa tempat pun esok hari saya harus meninggalkan. Saya pun kemasi pakaian-pakaian tadi yang porak-poranda, berceceran di mana-mana. Saya kemasi, ringkaskan ke dalam tas pakaian saya kembali, dan saya bercerita kepada Ujang setelah itu. "Jang, tadi tuh saya diusik oleh makhluk yang nunggu di sini. Yang kamu ceritakan ada orang masuk ke kamar kamu, itu penunggu di sini.
Si Ujang tambah ketakutan mendekati saya. "Kang, jangan cerita kayak gitu Kang, saya takut Kang. Pokoknya hari ini juga malam ini, karena malam terakhir saya juga pengen tidur sama Kakang di sini, nggak mau pisah kamar Kang. Saya takut Kang." "Ya kalau kamu takut pulang aja udah. Jangan pusing-pusing Jang. Itu udah acara selesai semua, tinggal kamu pamitan sama si Udin. Telepon Udinnya. Saya kesel Jang. Saya pengen taruh sama dia, pengen tahu sejauh mana sih kehebatan dia. Bukan saya sombong. Manusia diciptakan tuh makhluk yang sempurna daripada makhluk yang asra semacam itu. Mungkin dia mati juga mati penasaran." Saya ngomel Ujang, capek juga, letih juga rasa yang ada dalam diri saya. Ujang pun dengan tutur kata tadi apanya kayak kesinggung. "Ya udah kan Jambang, kalau gitu karena udah acara semua udah selesai ya, tadi saya udah telepon ke si Udin, saya pun pamitan mau pulang sekarang." "Kamu bener mau pulang Jang?" "Ya bener lah, ngapain," kata tuh, "mumpung masih ada mobil nih." "Ya udah terserah kamu." Akhirnya Udang pamitan mau pulang langsung ke Banten. Saya masih di situ karena esok hari saya harus meninggalkan kamar apartemen yang disewa selama 3 hari. Malam hari saya penasaran. Saat itu pun saya wirid semaksimal mungkin. Apa yang diajarkan oleh pembimbing saya lakukan semuanya dan mencoba membuka komunikasi sama si penunggu kamar ini. Ternyata setelah saya mampu menembus ke sana dan berkomunikasi, saya meminta maaf pada dia apabila saya bersalah mengusik ketenangannya dia. Karena rasa ini adalah manusia, alamnya manusia, di mana saya menempati sewaan kamar apartemen ini. Dan dia udah menunggu dari dulu sejak apartemen ini dibangun. Terjadinya dialog, komunikasi dengan makhluk tersebut. Kayaknya saya mengerti dan pamitan. Mohon jangan ganggu saya dan saya tidak akan ganggu kamu. Tidak ada artinya saya boleh katakan berteman dengan kamu, karena kamu dengan saya beda alam. Saya batasi kamu. Saya coba magari diri, lelah juga, sampai saat yang tidak disadari oleh saya waktu berlalu, subuh pun menjelang. Setelah subuh saya siap-siap berkemas dan saya telepon Udin. Ternyata Udin belum bangun juga, malu malam pertama pengantin. Ya sudahlah, saya hanya SMS ke dia karena siang hari saya harus meninggalkan tempat. Jadi saya izin dan pulang. Saya pamitan sama satpam dan saya memberikan juga kamar tersebut ID card-nya nih kepada satpam. Saya sampaikan kepada Udin juga bahwa ID card-nya sudah saya titipkan pada satpam yang menjaga. Dan akhirnya saya pulang ke Cirebon, di mana tempat tinggal saya kembali. Jadi itulah kenangan selama 3 hari saya diganggu oleh penunggu kamar di apartemen yang saya sewa. Begitulah kisahnya buat sobat mengulas malam. Saya ceritakan pengalaman saya saat tidur di kamar apartemen di Jakarta Barat. Saya akhiri, dan sebelum saya akhiri, mohon ambil hikmahnya. Yang baik diambil, yang jelek dibuang, dan jangan disentuh. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.